Balik lagi ke Chris CSP YouTube channel sama Pak John. Thank you bro, udah diundang ke CSP channel lagi. Kita dulu pernah bikin satu segmen khusus judulnya kolam koi tanpa filter. Yes, betul. Itu responsnya luar biasa, viewsnya luar biasa, pertanyaannya banyak banget. Banyak banget pertanyaan. Jadi hari ini gue ngerangkum pertanyaan nih John. Ya. Banyak pertanyaan tapi gue rangkum. Oke. Ada 4 pertanyaan lah. Ya. Tapi nih, lihat nih, kita di SQP saat ini. Ini kolam udah kelihatan banget beda bersih. Ini Kelihatan tuh ini di ikannya. outdoor, ini mungkin matahari ada, hujan juga kena, gitu kan, juga di tengah-tengah tempat area umum lah di sini. Iya, Jadi tetap memang. Ini udah berapa jernih lama banget. John? Sejak pemasangan? Ini sekitar ada kali 3 bulan sih. 3 bulan ya? 3 bulan ya? Tuh 3 bulan hasil bersih ini. Bersih. Tanpa Ini filter. mau sampai tahun depan juga masih sama. Nah, makanya ntar kita lihat lagi tahun depan nih. John, ini ada 4 pertanyaan yang gue rangkum dari pertanyaan dari YouTube. Oke. Yang pertama, kemana sisa kotoran ikan koi itu Om? Apa terproses habis alias bersih atau ngendap di dalam? Oke. Ini kan ikan kan buang kotoran. Kotorannya turun dong ke dasar kolam. Nah, di dasar kolam itu kan memang ada bahan yang saya bikin khusus. Itu namanya ekosen. Ekosen itu ada dari pasir. Pasir itu saya memang udah tanam mikrobanya dalam pasir. Jadi kotoran itu turun ke dalam pasir, pelan-pelan dia larut. Jadi totali itu nggak ada kotoran. Jadi pasir itu adalah di bawah batu-batu ini ya? Yes, di bawah Di bawah batu-batu batu-batu ini. Ya. Jadi semua kotoran itu masuk ke dalam? Ya. Diproses di dalam? Di dalam. Diurai Oke. di dalam. Diurai sampai di nggak dalam. ada. Dan itu bisa bertahan lama ya? Bertahan lama. Ini mikrobanya forever. Mikrobanya forever? Forever. Jadi nggak usah, tahun depan atau 2 tahun lagi bilang, saya mau ganti mikroba, ganti pasir. Nggak ada. Kayak Nggak gitu. ada? Jadi bener-bener one time buy aja. Tapi layaknya berapa lama kali dibersihkan? Di Kalau servis? misalnya dalam kondisi terbuka begini, kadang mungkin ada orang yang buang sesuatu dalam kolam, atau misalnya ada ranting pohon atau apa. Itu mungkin dalam 2 tahun deh servis sekali. 2 tahun? 2 tahun. Oke banget ya. Tapi itu 2 tahun juga sebenarnya masih bersih. Rekor saya itu pernah 7 tahun baru bersihin. John, ya rumah gua jujur Kamu berapa tahun? 12 tahun pakai 3 kali servis. Ya. Pertanyaan kedua John, Ya, pH airnya stabil nggak? stabil. Stabil ya? Masih stabil. Stabilnya gimana lo mendefinisikan stabil? Ketahuan kalau pH air udah nggak stabil, ya airnya udah pasti asam dari air hujan ya. Kecuali nih kalau ada hujan, pasti air hujan itu bikin pH itu asam kan, airnya asam. Jadi kita harus di overflow, ini lubang overflow nih. Oke. Jadi disarankan kalau memang tempatnya sering hujan, airnya harus dibuang sebagian. Oke. Buang ke dalam lubang itu aja. Jadi nyalain keran, kasih airnya ngalir keluar. Oke. Itu tips merawat kalau pas lagi hujan aja. Pas lagi hujan aja. Ya, Pas lagi hujan aja. Ini sih kelihatan jernih banget, bersih, ikannya kelihatan banget. Batunya ini lihat deh. Yes. Kelihatan banget. Jadi nih. batunya ini kan kelihatan nih udah menghijau atau menghitam gitu kan, Lumut gelap ya? kan. Itu sebenarnya lumut. Lumut Jadi kan? kolam Nah. itu memang ada lumut. Nah, Lumut tuh bisa tumbuh karena memang pH-nya stabil. Jadi Oke. itu kan lumut kan tumbuhan kan? ya. Tumbuhan bisa tumbuh kan? Oke. Jadi itu Oksigen. salah satu indikasi, indikasi. pH-nya Bahwa kolam ini sehat. kolam ini sehat. Betul. Oke. Oke, soalnya banyak orang kan nggak selalu punya Bayangan waktu orang untuk nih maintain. kalau ada kolam berlumut tuh hijau Ah. gitu kan. Nah, itu sebenarnya udah campuran sama kotoran ikan yang nggak terurai. Dan lumut yang udah hidup terus dia mati, makanya airnya hijau lama-lama dan Oke. ada amonia, makanya bau Oke. dan hijau kan. Nah, tapi ini enggak nih. Ini pasti enggak. Airnya bening, terus-terusan. Wah, lihat ikannya. Wah, next question John, yang ketiga. Perkembangan ikan ini gimana Om? Lama-lama bisa gede nggak? Itu tergantung kolam lah ya. Tergantung kolam. Kalau misalnya gini, kalau kolam kecil kita isi ikan kebanyakan, itu pasti overload. Untuk ikan untuk numbuh gede itu susah. Dan kalau mau gede banget, didalemin kolamnya. Ya, ya. Dan mungkin juga kasih makanan yang ada growth formulanya. Gitu, biar ikan ya, bisa balik gede. lagi ke pakan, Pakan. ke dia punya spasi tempat, ya Yes, kan? betul. Bener kan? Tapi untuk di ukuran sini sih lihat aja ikannya udah gede-gede juga Iya, di sini. cukup Bisa, sih. nggak masalah. Ya apalagi kalau segitu ya. Iya, kalau segitu, pasti ikannya lebih rame pasti. Udah pasti rame. Ya of course kalau satu rumah ditinggalin 10 orang ya berantakan kalau rumah kecil. Iya, Ya kalau satu rumah yang kecil ditinggalin 2 orang pasti lebih nggak berantakan. Oke, pertanyaan keempat John. Ntar servisnya
apakah harus pindahin ikan waktu bersihin pasirnya? Jadi gini, kalau misalnya udah 2 tahun dari owner pengen servis, ikannya kita angkat, kita tampung di kanvas ikan sementara ya. Oke. Lalu kita turunin airnya, baru kita ada vakum khusus yang kita bikin sendiri. Oke. Kita vakum sisa-sisa, misalnya kayak daun atau ranting yang nggak bisa disop sama mikroba, kita tarik naik. Habis itu udah kita isi air balik lagi. Jadi pokoknya ingkatnya diangkat semua dulu. Terus dikuras. Nggak usah kuras. Nggak usah kuras full. Nggak usah kuras full. Mungkin sisain seperempat. Sisain seperempat, dibersihin. Dasarnya. Habis itu udah kita isi air lagi. Batu-batu diangkatin nggak? Untuk rapihin dalam bawahnya. Batu-batu nggak usah. Nggak usah diangkatin. Oke. Langsung ya, kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya, oh kita tuker bahan lagi gitu, nggak ada. Nggak ada. Itu berapa lama proses untuk maintenance? Anggap kolam sebesar ini. Untuk maintenance? Nah, untuk sebesar ini mungkin 6 jam deh. 6 jam ya? 6 jam? Ya. Dan abis pemindahan kolam, bersihin kolam, ya. Ikannya, of course stress tuh, kan air baru nih. Ya. Itu boleh langsung kasih makan atau tunggu berapa hari? Biasanya sebelum kita servis kita udah kasih tahu owner 3 hari jangan kasih makan. 3 hari setelah servis jangan kasih makan. Sebelum dan setelah. Sebelum servis dan setelah servis jangan kasih makan. Ikan. Yes. Nggak apa-apa tuh ikannya. 6 hari nggak makan. Ikan nggak makan sebulan nggak apa-apa. Oh ya? Yes. Kita nggak makan sebulan, ampun. Nah, iya makanya. Oke. Nah, di luar pertanyaan orang-orang nih John, kira-kira apa lagi benefits dari EcoSan? Yang udah pasti nggak usah ribet untuk maintenance. Anti ribet. Dan udah pasti bersih, ya, nggak bau. Kebayangkan kalau misalnya dalam rumah kolamnya udah hijau terus bau gitu kan mengganggu banget gitu. Tapi kalau dalam case ini nggak terjamin itu, nggak. Yeah. Terus ngirit tempat juga udah pasti karena kita nggak bangun ruang filter lagi. Yeah, jadi area kolamnya segini. Yang kepake juga cuma area kolamnya, jadi kita nggak usah bangun ruang filter terpisah. Oke. Gitu. Ngirit tempat. Ngirit kerjaan juga. Betul. Ya kan bayangin kan, misalnya kalau punya kolam sendiri harus kita bersihin sendiri, atau nunggu orang bersihin ya setengah hari juga habis kan. Ini pro and kontra, tapi ya ini benefit yang bisa ditawarkan oleh EcoSan. Yes, betul. Nah, ada poin-poin apa lagi John yang perlu di-highlight? Poin-poinnya highlight sebenarnya secara general, kalau misalnya kita punya kolam, jangan beli kebanyakan ikan, ya kan, karena overloading juga nanti. Tergantung kolamnya lah ya. Tergantung kolamnya, jangan overload, dan juga jangan overfeeding juga. Overfeeding, oke. Itu disarankan ya 1 hari makan sekali aja cukup. 1 hari makan sekali. Yap. Ya kadang-kadang orang suka tuh overfeeding karena ikan kan dia ikan nggak tahu, dia kalau ngeliat makan pasti dia buka. Pasti makan terus, iya. Dia nggak bisa ngontrol. Yep. Dan juga kalau misalnya pengen tambah ikan nih, beli gitu kan, jangan langsung dilempar ke kolam existing. Kalau bisa dikarantina dulu ikannya. Oke. Kayak berapa kita lama kalau pulang dari luar negeri kita karantina. berapa lama dulu di karantina? 1 hari, 2 hari? Mungkin 3 hari deh. 3 hari. 3 hari karantina, terus habis itu perlu pakai apa nggak? Air garam dulu atau apa? Khusus? Biasanya ada tuh obat yang dijual PK di luar sana. namanya atau apa? Ada obat yang khusus karantina ada. Oke. Jadi sebelum ditaruh ya. Jadi di bak kanvas kita terpisah, kita karantina dulu. Baru dijadiin 3 hari kemudian ya. Kemudian. Oke. Terus kalau ada ikan yang udah kelihatan sakit gitu kan, bagusnya langsung diobatin, diambil, dipisah, diobatin dulu. Oke. Atau ada juga yang obat yang bisa langsung lempar ke dalam kolam. Oke. Gitu. Oke. Nah kalau mau hubungin EcoSan John, kemana? Ini banyak yang nanya kemarin nih, kontaknya kemana, IG-nya, kontaknya langsung HP-nya. ke Instagram @ecosan_Indonesia. Nanti kasih nomor telepon ya John ya? Nomor telepon ada di link di IG-nya. Tinggal diklik, ntar terhubung ke nomor WA-nya admin. Ntar kita cantumin deh di caption sini, nomor teleponnya berapa. Boleh. Ya, CS siapa? Siap. Ya. Thank you John. Thank you so much buat tips and tricksnya untuk punya kolam koi tanpa filter, tetap bersih, irit tempat, irit maintenance. Itu sebenarnya sendiri lu tahu. Udah pakai berapa lama lu tahu pasti. Tapi ini buat educate kan, buat educate yang belum ngerti dan menjawab pertanyaan dari expertnya langsung. So thank you so much. Thank you. Thank you. Jadi nanti kita lihat, kita shoot ikan-ikannya di sini betapa bersih ya, jernih ikannya. Karena beda Bro John. Kalau di gua kan masih ada atapnya. Masih bukan ada atap, masih ada pohon. Kalau dia kan full cahaya, jadi kelihatan banget di sini. Clean, bersih jernih.
Oke, thank you so much for watching Thank this you. YouTube channel, dan thank you so much for Ekosen buat Thank you, bro. teknologi yang mantap, luar biasa. Thank you so much, brother. Thank you. Bye.